guyonan yang orang-orang Kristen tampilkan. Ya, berarti ayat itu perlu direduksi atau diambil saja, dibuang saja. Ayat-ayat yang hiperbola itu, yang sok-sokan kasih dan lain sebagainya itu. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas atau menanggapi Ustadz Agustan lagi, di mana dia mengeluarkan satu pernyataan bahwa segala sesuatu yang tercatat di dalam Alkitab terkait kasih itu harus dihapus, karena orang Kristen itu tidak melakukan kasih, karena selalu menuntut keadilan atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Kita punya dasar, kita punya landasan untuk kita bersikap tegas dan mungkin cenderung keras ya kepada mereka yang senantiasa menghujat keimanan daripada Islam. Ya, terus mereka membalikan kata, bagaimana dengan keadilan? Tunjukkan dulu ayatnya. Ya, kalian kan senantiasa berbicara tentang agama kasih ya, tampar pipi kanan kasih pipi kiri, tidak membalas kejahatan, ya, mengampuni jangan pendendam. Tunjukkan. Jadi sebetulnya ya lucu saja, lucu ketika sekali lagi bahwa kalian menuntut hak yang sama. Secara hukum sekali lagi benar, tetapi secara nilai keimanan ya ini hanya guyonan aja, guyonan yang orang-orang Kristen tampilkan ya. Berarti ayat itu perlu direduksi atau diambil saja, dibuang saja. Ayat-ayat yang hiperbola itu, yang sok-sokan kasih dan lain sebagainya itu. Padahal kalian juga nggak terima ya, padahal kalian juga di hati ingin menuntut, tetapi kan kebentur dengan ayat itu. Toh ada juga yang menuntut ya, kayak MYM dan lain sebagainya. Ini kan kemunafikan yang begitu luar biasa. Saudara bisa melihat cuplikan ya video terbaru Ustadz Agustan setelah mengungkapkan kekecewaannya. Ini ada di YouTube. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman dari Ustadz Agustan, di mana selama dia sudah pindah keyakinan dan dia berusaha untuk melawan Tuhan, menghujat kekristenan, bahkan juga melecehkan kitab suci Kristen. Nah teman-teman, sebelum kita masuk kepada pembahasannya, saya akan memberikan satu ayat kepada kita untuk menjadi bahan renungan bagi kita, dan juga mudah-mudahan para penghujat kekristenan, menghujat Tuhan, melawan Tuhan, kiranya mereka mendengarkan ayat ini. Di dalam Yudas 1 ayat 14 sampai 15, begini firman Tuhan. Tentang mereka Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ayat 15, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Nah ini ayat ini teman-teman, setelah mendengarnya perlu hati-hati untuk menista firman Tuhan, menista Tuhan, dan juga menista pengikut-pengikut Tuhan. Perlu waspada, perlu hati-hati, karena Tuhan itu pasti memberikan konsekuensi kepada orang-orang yang melakukan nista, kata-kata nista, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kitab suci atau Alkitab. Nah teman-teman, kita kembali kepada pembahasan tentang Ustadz Agustan ya, dimana diberkata bahwa kalau boleh ayat dalam Alkitab itu yang menuliskan tentang kasih itu harus dihapus
atau dibuang atau dikoyak katanya. Karena orang Kristen itu selalu menuntut keadilan. Nah, dia membahas ini teman-teman, dia berkata demikian karena kemarin ada beberapa apologetik Kristen yang diproses secara hukum karena diduga melakukan penistaan agama terhadap agama Islam. Nah, kemudian ketika apologet Kristen ini sudah diproses, bukan hanya satu orang, ada beberapa orang yang sudah diproses, kemudian ada juga apologetik Kristen yang menanggapi hal itu dan menuntut agar penghujat-penghujat kekristenan juga atau yang menghina kekristenan harus ditangkap juga. Jadi artinya apologetik Kristen bersuara supaya orang-orang yang menghina Kristen itu harus diadili juga, harus diproses hukum juga. Jadi itulah sebabnya Augustan berkata, ya kenapa kalian menuntut? Nah, bukankah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan? Bukankah membalas kejahatan itu dengan kebaikan? Nah, jadi itu yang dia sampaikan. Kenapa orang Kristen itu menuntut balas? Menuntut supaya orang-orang yang menghina mereka itu ditangkap atau diproses. Nah, bukankah mereka itu agama kasih, diajarkan untuk mengasihi? Nah, sekali lagi saya mau katakan kepada Ustadz Augustan, kenapa orang Kristen menuntut proses hukum terhadap orang-orang yang menghina kekristenan, menghujat kekristenan atau melecehkan kitab sucinya Kristen? Karena orang Kristen itu tidak bersuka cita kalau ada ketidakadilan di depan mata mereka. Jadi sesuai dengan firman Tuhan, jangan bersuka cita karena ketidakadilan. Jadi ketika dipertontonkan kepada kita sesuatu hal yang tidak adil, ya wajar kita harus mengangkat suara, menyuarakan keadilan itu. Karena negara kita negara hukum. Nah, jadi kita sebagai warga Indonesia dan juga kita orang yang punya keyakinan, punya Tuhan, ya harus taat pada hukum yang ditetapkan oleh negara. Nah, karena pemerintah-pemerintah itu pun itu merupakan ketetapan Allah. Jadi hukum yang diatur dalam sebuah negara, sistem kenegaraan, itu harus ditaati oleh setiap warga. Jadi kalau diperlihatkan kepada kita sesuatu hal yang tidak adil, ya kita harus menyuarakan keadilan itu. Kenapa yang ini bisa diproses secara hukum, sedangkan yang ini tidak diproses secara hukum? Jadi orang Kristen tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Karena orang Kristen itu mencintai kebenaran dan keadilan. Jadi itu yang mau saya sampaikan, teman-teman ya. Supaya kita perhatikan tentang hal ini. Karena Augustan ini dia maunya ketika ada dari pihak mereka yang menghina Kristen, menghujat Kristen, ya nggak usah dituntut maksudnya. Nggak usah orang Kristen melaporkan, nggak usah orang Kristen menanggapi. Nah, tidak begitu namanya kasih, teman-teman. Justru karena kita mengasihi orang yang menghujat itu, maka oleh karena itu dia harus diproses secara hukum. Nah, siapa tahu ketika dia diproses secara hukum, dia bisa berubah, dia bisa bertobat. Nah, itu tandanya kita mengasihi dia juga. Ketika kita menuntut keadilan terhadap dia. Nah, supaya dia diadili. Jadi mari kita benar-benar merenungkan hal ini. Kalau Augustan bilang ya ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab tentang kasih itu harus dihapus, ya silakan saja. Saya mau katakan teman-teman ya, jangan sesekali melawan kebenaran firman Tuhan. Jangan sesekali menentang Tuhan. Itu firman-Nya. Nah, jadi hati-hati. Dan kita lihat kondisi Ustadz Augustan sekarang, ya itu sangat kasihan sekali. Dan saya sendiri memaafkan apa yang sudah dia lakukan. Kalau masalah Tuhan mengampuni dia atau tidak, itu urusannya dengan Tuhan dan urusan Tuhan dengan dia. Itu urusan pribadi dengan Tuhan. Jadi kalau saya secara pribadi, saya sudah mengampuni dia yang selama ini dia
cukup luar biasa menghujat kekristenan, ya saya melepaskan pengampunan. Jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman. Kalau misalnya aparat penegak hukum di negara ini tidak bisa memproses para penghujat itu, para penghina Kristen itu, maka Tuhan turun tangan untuk memprosesnya. Jadi kasihan kalau sempat Tuhan yang turun tangan untuk memproses orang-orang yang melawan dia, menghujat dia, melecehkan kitab suci Kristen. Jadi kasihan. Karena Tuhan sekali negur itu sangat menderita sekali. Jadi jangan bangga kalau lolos dari proses hukum dunia ini. Proses Tuhan itu nyata. Tidak pernah ada orang yang bisa lolos dari situ. Jadi ini yang mau saya sampaikan, ini pelajaran bagi setiap kita. Baik itu juga yang Kristen, mari jangan menghujat agama lain, jangan menghina, apalagi kitab suci mereka. Nah, karena memang bagaimanapun ketika kita melakukan tindakan-tindakan itu, teman-teman, apalagi itu melanggar hukum, ya tentu saja kita diproses secara hukum. Belum lagi proses dari Tuhan kita. Karena Tuhan kita pun tidak mau kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Apalagi menyakiti hati sesama. Itulah kasih itu. Simple sebenarnya. Ketika kita mengasihi seseorang, ya yang artinya kita tidak menyakiti hati mereka. Kiranya kita menjadi orang Kristen yang benar-benar menerapkan firman Tuhan itu tentang kasih. Jangan sampai ada lagi yang berkata kepada kita, hapus saja itu. Nah, buktinya orang Kristen tidak melakukan kasih. Untuk apa dicatat di Alkitab itu kalau mereka tidak melakukannya? Nah, sebenarnya hanya karena kekeliruan dari Ustadz Agustan. Dia tidak paham tentang konteks itu. Dan dia tidak bisa bedakan antara proses-proses hukum yang sudah terjadi di negara kita kepada mereka yang suka menista agama lain. Itu harus dipisahkan. Ketika kita pun menuntut keadilan, itu tandanya kita mengasihi orang yang kita tuntut itu. Nah, siapa tahu dengan tuntutan hukum itu, ya dia bisa berubah, bisa bertobat, dan dia bisa tidak menghujat lagi. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.